Pangeran Sindang Garuda dan sejarah desa Astana Japura. Pada awalnya, desa Astana Japura merupakan sebuah padukuhan yang berada di naungan wilayah Kerajaan Medang Kamulian dengan raja yang bernama Handahyang dan senopati yang bernama Amuk Marugul, yang peninggalan keratonnya sekarang masuk pada wilayah desa Japura Kidul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Senopati Kerajaan Medang Kamulian, yakni Senopati Amuk Marugul, sangat kental dan sangat dikenal dengan orang yang sakti, sehingga dengan kesaktiannya ia lupa akan dirinya, dan dalam mendampingi sang raja ia memerintah dengan semena-mena dan dengan penuh keangkara murkaan. Akhirnya di kerajaan tersebut terjadilah kehancuran moral. Melihat keadaan yang demikian, maka Raja Handahyang berpikir serius dengan para petinggi kerajaan serta mengajak keponakannya yang juga masih putra mahkota Pajajaran, yakni Pangeran Gagak Lumayung atau Pangeran Sindang Garuda, untuk mencari solusi bagaimana menghentikan keangkara murkaan yang timbul akibat ulah Ki Amuk Marugul. Dan diperolehlah solusi atas musyawarah tersebut dengan cara mengadakan sayembara, yakni sayembara mencari jodoh untuk anaknya. Karena pada saat itu anak sang raja sudah saatnya dan sudah pantas berkeluarga. Sayembara pun dilakukan dan diumumkan ke seluruh penjuru. Sang Raja Handahyang berkenan mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang menang dalam sayembara akan dinikahkan dengan putrinya dan kelak dinobatkan sebagai penggantinya. Saat sayembara diadakan, Ki Amuk Marugul ikut serta dengan didorong rasa tanggung jawab, baik selaku kesatria juga sebagai keponakan sang raja, dan keadaan masyarakat yang sudah bobrok moral akibat ulah Ki Amuk Marugul, maka Pangeran Gagak Lumayung yang masyarakat sekitar mengenalnya dengan sebutan Pangeran Sindang Garuda tidak terima dengan keadaan tersebut. Maka beliau pun ikut serta bertanding di kancah sayembara, dan diseranglah Senopati Amuk Marugul hingga terjadilah perang tanding antara Senopati Amuk Marugul dengan Pangeran Gagak Lumayung. Dalam pertempuran, Senopati Amuk Marugul dapat dipukul mundur sampai ia berlari ke daerah pesisir timur wilayah kerajaan, yakni di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, dan berubah wujud menjadi seekor belut putih, kemudian masuk ke dalam sumur, yakni Sumur Lumer, dan sumur tersebut masih ada sampai sekarang. Keterangan lain mengatakan bahwa Senopati Amuk Marugul tersebut lari ke ujung pesisir Kabupaten Cirebon, yakni di Kecamatan Losari, Desa Tawangsari, dan berubah wujud menjadi seekor buaya putih. Dari kekalahan Senopati Amuk Marugul atas Pangeran Gagak Lumayung, maka terbebaskanlah Kerajaan Medang Kamulian dari kehancuran, dan akhirnya dinobatkanlah pangeran tersebut menjadi seorang raja. Tetapi nama kerajaan diganti menjadi Kerajaan Japura. Nama Japura sendiri diambil dari ucapan Kinuhun yang ternyata adalah Sunan Gunung Jati ketika beliau marah kepada masyarakat kerajaan kala itu, karena pada saat itu mereka Islamnya penuh kepura-puraan, yakni jika ada Kinuhun mereka pura-pura Islam, tetapi ternyata apabila tidak ada Kinuhun mereka berperilaku tidak Islam, seperti pesta minum-minuman keras,
makan daging babi, dan lain-lain. Bahkan konon kepala babinya mereka gantungkan di serambi masjidnya atau masjid. Maka spontan Sunan Gunung Jati marah dengan kalimatnya bahwa Islam itu japura-pura dan menendang masjid agar tidak dikotori oleh hal-hal yang dilarang agama, sampai masjid itu terlempar jauh ke Laut Kidul, yakni di Nusa Kambangan, tepatnya di Kecamatan Pembantu Laut, Kabupaten Cilacap. Masjid yang ditendang oleh Sunan Gunung Jati itu dinamakan Masjid Sela. Namun masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat Jumat, akan tetapi hanya untuk tempat ziarah saja. Sedangkan sumur dari masjid itu sampai sekarang masih tetap berada di tempat semula, yakni sekarang masuk dalam wilayah Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, dengan nama Sumur Mesikit Lawas. Dari perkataan Sunan Gunung Jati inilah yang kemudian menjadi nama sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Japura. Dalam memimpin pemerintahannya, Pangeran Sindang Garuda didampingi oleh penasehat spiritualnya, yakni Syekh Abdullah Iman, atau yang kerap disebut oleh masyarakat Syekh Abdul Iman. Juga didampingi oleh kaula yang sangat setia, yaitu Siti Fatimah atau Nyai Ratu Ganda. Pangeran Sindang Garuda wafat di Astana Japura dan persemayaman terakhir beliau berada di Makbaroh Desa Astana Japura, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Semoga babad atau kisah ini bermanfaat untuk kita semua.